Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini masih seputar perubahan anggaran di Arkas tahap 2 ya, di tahun 2025 ini. Yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita bernama Ejhar Rafasya Al Karim. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Namun di sini masih seputar perubahan tentunya ya. Dan seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sesi kita kali ini. Nah, di sini kita akan bacakan dulu pertanyaannya atau komentarnya dari teman kita ini ya. Kak, maaf mau tanya, dana cair di bulan Agustus, tapi baru konfirmasi bos itu September. Berarti kalau September itu hari ini ya. Nah, kemudian untuk rencana anggaran yang di bulan Juli sama Agustus itu bagaimana? Apakah harus melakukan perubahan atau tidak? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, tentu ini adalah merupakan yang cukup bagus ya untuk kita simak jawabannya bersama-sama, karena ini kemungkinan besar ada cukup banyak dari teman kita di luar sana yang juga mungkin punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, Ezhar Rafasya ya. Jadi jawaban terkait pertanyaan ini adalah gini teman-teman sekalian, bahwa meskipun dananya itu cair di bulan Agustus, kalau misalkan memang ini baru dikonfirmasi bos salurnya itu di bulan September, nah bagaimana untuk rencana anggaran Juli dan Agustusnya? Apakah perlu perubahan atau tidak? Di sini terkait perubahan diperlukan atau tidak tergantung dari kondisi atau rencana anggaran yang sudah Bapak Ibu sekalian susun. Kalau misalkan rencana tersebut sudah disusun dan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru, seperti halnya yang sering kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu terkait pertama mengenai honor maksimal 40% itu harus disesuaikan di arkasnya. Kalau misalkan ternyata sekarang masih lebih ya, itu silakan kurangi sehingga nanti bisa tercapai maksimal 40% dari total anggaran yang diterima oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di sekolahnya itu dalam 1 tahun ajaran mendapatkan sekitar 10 juta rupiah, maka silahkan dikalikan terlebih dahulu ke 40%. Jadi 40% dari 10 juta itu kan 4 juta rupiah ya. Nah, yang 4 juta rupiah tersebut tentu di sini dibagi dua tahap ya, ada tahap 1, ada tahap 2 ya. Untuk tahap 1 sendiri tentu kalau kita bagi rata kan berarti 2 juta per tahap ya. Tahap 1 2 juta, tahap 2 2 juta. Kalau misalkan memang 40%-nya itu adalah 4 juta dari total anggaran 10 juta yang tadi kita sebutkan. Nah, yang 2 juta itu kita fokuskan yang 2 juta ini, yang tahap 2. Silahkan Bapak Ibu sekalian bagi untuk semua guru dalam tahap 2 ini. Kalau misalkan gurunya itu ada 2 orang nih misalnya ya, maka per orang itu mendapatkan per tahap 2 ini sekitar 2 juta rupiah. Bukan, 1 juta rupiah ya. Nah, 1 juta rupiah ini dibagi 6 bulan. Silahkan dapatnya berapa, itu nanti masukkan dalam rencana perubahannya itu. Seperti itu ya. Namun kalau misalkan ternyata ini sudah sesuai juga untuk honor maksimal 40%, maka tentu tidak perlu dilakukan perubahan. Nah, kemudian untuk kebijakan yang kedua adalah terkait kebijakan minimal anggaran untuk pembelian buku. Ya, ini juga sering sekali ditanyakan oleh teman kita yang menjadi operator Arkas. Jadi untuk anggaran di Arkas ini yang dari bos ini minimal itu 10% harus dianggarkan untuk pembelian buku. Jadi kalau misalkan 10% dari 10 juta berarti sekitar 1 juta rupiah itu harus dianggarkan untuk pembelian buku dalam satu periode ajaran atau dalam 1 tahun ajaran seperti itu. Kalau misalkan ternyata di tahap satunya belum sama sekali menganggarkan untuk pembelian buku, maka di tahap 2 inilah harus dianggarkan minimal 10%-nya. Jadi harus dianggarkan sekitar 1 juta rupiah untuk khusus pembelian buku di tahap 2 ini.
Dan kalau misalkan itu juga belum dilakukan atau belum disesuaikan juga untuk arkasnya atau rencana anggarannya saat ini, maka silakan disesuaikan melalui perubahan anggaran itu sendiri, sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh teman kita @ezhar rafasya ya, bahwa meskipun di sini dananya sudah cair di bulan Agustus, tapi tentu kalau misalkan ternyata di rencana anggarannya itu masih belum sesuai dengan kebijakan terbaru, maka silahkan lakukan perubahan anggaran dulu atau pergeseran anggaran dulu supaya nanti rencana anggarannya yang di Arkas itu sudah sesuai dengan kebijakan yang terbaru. Tapi kalau misalkan ini sudah sesuai, maka silakan Bapak Ibu sekalian, meskipun dananya cair Agustus kemudian dikonfirmasi September, atau dalam artian misalkan di bulan September ini tanggal 1 ini baru dilakukan penarikan tunai dari bank untuk dana bosnya, maka di sanalah mulai Bapak Ibu sekalian membelanjakan semua rencana dari bulan Juli hingga September ini. Ya, jadi kalau misalkan bulan Juli ada anggaran untuk pembelian alat A misalkan atau alat B dan seterusnya, maka belanjakanlah di bulan ini setelah dananya itu cair. Ya, dan nanti pun dalam proses pelaporannya juga sama, dilaporkan di bulan September ya, di bulan ini, tidak di bulan Juli ataupun Agustus. Kenapa? Karena di bulan Juli atau Agustus tentu di sini di tempat kita atau di tempat Bapak Ibu sekalian sudah jelas itu masih belum masuk dana bosnya, sehingga tentu tidak ada transaksi apapun yang harus dilakukan. Jadi kita tidak harus melakukan transaksi apapun dikarenakan dananya belum ada ya. Makanya di sini di tempat kita juga dari bulan Juli sudah tutup BKU tanpa ada transaksi apapun dengan alasan ya karena dananya pun belum ada, belum masuk ya. Begitu juga dengan bulan Agustus kita bisa langsung tutup BKU tanpa ada transaksi apapun jika seandainya memang di bulan Agustus kemarin itu tidak ada transaksi seperti tidak ada tarik tunai, tidak ada pembelanjaan apapun itu. Tidak ada sama sekali, maka langsung tutup BKU. Dan ketika masuk bulan September, misalkan dananya ternyata masuknya itu di akhir Agustus tanggal 31 kemarin misalnya ya, dan kita baru bisa menariknya itu di bulan September, entah itu tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya, maka nanti kita bisa sesuaikan pelaporannya sesuai dengan tanggal penarikannya. Jadi jika seandainya anggaplah ini bulan September ya, kita buka Septembernya, kemudian kita mulai lakukan penarikan tunai. Jika seandainya dananya sudah masuk di sini ya, dana tahap 2-nya sudah masuk di sini, baru kita bisa melakukan penarikan tunai, dan tanggalnya ini pastikan sesuai dengan tanggal penarikan tunai dari banknya itu sendiri. Kalau misalkan ternyata penarikan tunainya itu tanggal 1 September misalnya ya, maka pilih 1 September atau mungkin tanggal yang lain juga silahkan sesuai dengan tanggal yang ada di buku rekening banknya itu sendiri, tanggalnya itu kapan penarikannya. Nah, itu adalah hal yang paling pertama harus dilakukan saat kita melaporkan untuk tahap 2 ya. Jadi lakukan penarikan tunai terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, jika seandainya dana yang sudah kita tarik tersebut cash dari bank sudah dibelanjakan baik untuk pembelanjaan rencana anggaran bulan Juli, bulan Agustus maupun September, maka silahkan laporkan, dan kalau bisa lapornya itu tersusun rapi ya. Jadi laporkan dulu pembelanjaan yang memang direncanakan bulan Juli apa saja ya, berurutan Juli, kemudian setelah Juli baru Agustus, setelah Agustus baru September, dan ini dipastikan lapornya itu sesuai dengan tanggal realisasinya, bukan tanggal perencanaannya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita jelaskan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Jadi sekarang kita akan langsung tarik kesimpulan saja bahwa Bapak Ibu sekalian, meskipun dananya itu misalkan masuk ke rekening itu di bulan bulan Agustus, tapi jika seandainya kita baru melakukan penarikan di bulan September, maka tentu bulan Agustus tersebut bisa langsung tutup BKU tanpa ada transaksi apapun. Dan kemudian untuk rencana anggaran bulan Juli dan Agustus ini, jika seandainya memang saat ini kita belum pernah melakukan perubahan sama sekali, sehingga rencana anggaran yang sudah kita
rencanakan tersebut masih belum sesuai dengan kebijakan terbaru, seperti untuk honor, untuk buku ini masih belum sesuai, maka sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan yang namanya pembelanjaan atau realisasi anggaran, maka usahakan lakukan perubahan terlebih dahulu. Kenapa? Agar nanti di saat Bapak Ibu sekalian melakukan pembelanjaan, melakukan realisasi anggaran, itu sudah sesuai dengan rencana anggaran terbaru dari hasil perubahan itu sendiri yang sudah disahkan oleh dinas, ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan terakhir seperti biasa, jangan lupa untuk dukung channel kita dengan cara klik tombol like, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.